Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rut Gede Sinutama dengan NIM 201103158. Kakak merupakan mahasiswa semester 3 di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar matematika, yaitu pada materi konsep bangun datar, kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kakak akan menjelaskan materinya. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan kakak Rut Gede Sinutama dengan NIM 201103158. Kakak mahasiswa kelas 3E Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama kakak, yaitu belajar matematika tentang materi konsep bangun datar, kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke materinya. Nah, submateri yang pertama ada konsep bangun datar, yang kedua ada kesebangunan, dan yang ketiga ada kongruensi segitiga. Nah, materi yang pertama adalah konsep bangun datar. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya adik-adik. Bangun datar adalah sebuah bangunan geometri dengan permukaan datar yang memiliki dua dimensi. Nah, dua dimensi ini adalah panjang dan lebar. Namun, bangun datar tidak memiliki isi atau volume. Nah, contohnya adik-adik yang sering kita temukan adalah seperti yang sangat dimainkan, yaitu layang-layang, dan juga ubin, dan untuk adik menulis yang kertas, dan juga lain-lain. Nah, adapun penyusun bangun datar tersebut, yang pertama adalah titik. Nah, titik merupakan simbol yang digambarkan sebagai lingkaran kecil dan tidak memiliki dimensi. Titik juga tidak memiliki ukuran dan tidak memiliki panjang dan lebar. Penyusun kedua adalah garis. Garis merupakan himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar dan tebal. Panjangnya tidak terbatas, lurus, dan tidak mempunyai ketebalan, dan juga tidak mempunyai ujung. Penyusun selanjutnya adalah sinar, yaitu sebuah garis yang bermula dari satu pangkal memanjang tidak terbatas ke satu arah. Yang terakhir adalah sudut. Ini yang dimaksud sudut dari adik ini. Sudut itu dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada suatu titik yang sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Nah, ciri-cirinya yaitu sudut dibentuk oleh ruas-ruas garis, dan sudut terbentuk karena ruas-ruas garis tersebut bersatu pada satu titik yang disebut dengan titik sudut. Nah, yang dimaksud titik sudut itu ini ada ya, yang O. Nah, dapat dilihat di sini adalah contoh bangun datar. Ini apa adik? Ini disebut dengan persegi. Yang nomor 2 disebut dengan persegi panjang. Yang ketiga disebut dengan segitiga. Yang keempat disebut dengan jajar genjang. Yang kelima disebut dengan trapesium. Yang keenam disebut dengan layang-layang. Yang ketujuh disebut belah ketupat. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah sifat-sifat dari persegi. Nah, persegi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar. Persegi juga memiliki 4 sudut siku-siku dan juga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Ini ya, diagonalnya. Nah, adapun rumus untuk mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, untuk bangun datar selanjutnya adalah persegi panjang. Adapun sifat-sifat persegi panjang yaitu yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Selanjutnya adalah memiliki keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Ini ada ya. Yang kedua adalah memiliki diagonal yang sama panjang dan memiliki rumus luas yaitu panjang dikali lebar. Ini panjangnya dan ini lebarnya.
Nah, selanjutnya adalah sifat bangun datar segitiga. Adapun sifat-sifatnya itu memiliki 3 buah sisi, 1, 2, 3. Dan memiliki 3 buah titik sudut, 1, 2, 3. Dan semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Adapun rumus luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah kali A kali T. Ini alasnya adik-adik, ini tingginya. Ya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat dari bangun datar jajar genjang. Yang pertama adalah memiliki 2 sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Selanjutnya adalah memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya adalah memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Adapun rumusnya adalah luas kali alas kali tinggi. Selanjutnya adalah trapesium. Trapesium ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki sisi sepasang sejajar. Nah, ini adalah sejajar. Memiliki 2 pasang sudut yang sama besar atau memiliki sudut siku-siku. Dan jumlah besar sudut yang berdekatan di antara garis sejajar adalah 180 derajat. Nah, adapun rumus luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali dalam kurung A tambah B. Nah, ini tambahkan dulu, baru dikali T. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya adalah sifat dari bangun datar layang-layang. Yang pertama memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang kedua memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki rumus luas, yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat antara lain sebagai berikut. Yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang, 1, 2, 3, 4. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini ada sama besar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini ada yang dimaksud diagonal berpotongan tegak lurus. Nah, adapun rumus luasnya yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki 1 titik pusat dan jarak sembarang pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Nah, adapun rumus luasnya adalah L sama dengan Pi kali R kali R. Nah, adapun Pi ini adalah konstanta yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, jika 22/7 ini digunakan untuk pelipatan 7, misalnya 7, 14, 21, 28, dan lain sebagainya. Nah, untuk 3,14 ini digunakan jika adik menemukan jari-jarinya tidak pelipatan 7, misalnya 8, 16, 32, seperti itu adik. Untuk materi yang kedua adalah kesebangunan. Kesebangunan memiliki pengertian yaitu 2 bangun datar yang memiliki sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, 2 bangun dapat dinyatakan sebangun jika yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai. Yang kedua adalah sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kalau 2 syarat ini dipenuhi, maka 2 bangun tersebut dapat dinyatakan sebangun. Nah, ini merupakan contoh dari 2 bangun yang sebangunan. Ini ada adik. Ya. Di sini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah perbandingan sisi yang
bersesuaian senilai. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah panjang AB atau panjang EF, panjang AB atau panjang EF sama dengan panjang AD atau per panjang EH. Nah, jika kita dapat lihat di sini, panjang AD dan EH itu sama, bukan sama, memiliki sisi yang senilai, dan sisi AB dan sisi EF juga merupakan panjang sisi yang senilai. Jadi dua bangun ini memiliki panjang sisi yang senilai. Nah, syarat kedua adalah memiliki sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Nah, karena dua bangun ini memiliki bentuk persegi panjang, maka memiliki sudut yang sama besarnya, yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, jadi kita dapat simpulkan jika kedua bangun ini memiliki sudut yang sama besar. Jadi kesimpulannya adalah dua bangun ini merupakan atau dapat dinyatakan sebagai dua contoh bangun yang sebangunan. Nah, untuk materi yang terakhir adalah kongruensi segitiga. Kongruensi segitiga adalah jika kedua segitiga tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari cerminan yang lain. Intinya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari. Nah, adapun syarat-syarat dua segitiga kongruen adalah ini dia. Jika dua segitiga kongruen, jika dua sudutnya bersesuaian sama besar dan sisi yang merupakan persekutuannya kedua sudut tersebut itu sama panjang, di SD, SSD. Nah, seperti ini ada sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu PQR sama dengan UVW, RPQ sama dengan WUV, dan QRP sama dengan PWU. Selain itu, kongruensi segitiga juga merupakan dua buah segitiga yang memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang. Yaitu seperti ini, PR sama panjangnya dengan UW, PQ sama panjangnya dengan UV, dan RP dan RQ sama panjangnya dengan WV. Nah, sekian adik-adik materi yang dapat kakak jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, dan semoga adik-adik dapat mengerti apa yang dijelaskan kakak dan dapat membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas tentang bangun datar, sebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Nah, sebelum kakak tutup, kakak aturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.